Ya, kita kembali lagi di channel dari Darah Biru Media ya. Dan kali ini setelah nobar dengan RNB Entertainment, tentunya Persijap akhirnya menang mengunci 3 poin, coach. Ya, sebelum kita ke tema, kita bahas dulu nih pertandingan antara Persijap berhadapan dengan Persib Bandung, di mana akhirnya Persib di menit-menit akhir kecolongan, coach. Apa yang sebenarnya terjadi di pertahanan Persib nih? Keduanya gol berawal dari tengah. Kalau musim lalu kita sering kebobolan dari crossing, sekarang dari tengah. Kenapa? Karena kedalaman pemain pivot kita di tengah kita benar-benar nggak terlalu kuat seperti musim lalu ya. Kita sekarang cuma pakai Klok aja. Kalau dulu Klok sama Dado benar-benar bisa saling melengkapi, seimbang. Tapi sekarang benar-benar hanya Klok. Satu lagi Luciano, ya Luciano kurang mundur ke dalam, jadi sehingga kita banyak kebobolan dari tengah. Nah, tapi gol Persib juga tadi terjadi bukan dari sisi sayap kita semuanya mentok terus. Ada Sadil, terus ada siapa tadi babak pertama Berginho, tapi gol tercipta dari Sadil pada saat masuk ke tengah melalui chipnya tadi ya, akhirnya jadi penalti. Nah itu saya kira kalau tadi hasilnya 1-1 benar-benar luar biasa, itu salah satu strategi yang muncul dari dugaan kita ya. Tapi akhirnya kalau udah kalah mau strategi sebagus apapun udah nggak berlaku gitu. Jadi ini belum murni bagaimana tadi ada kelengahan ya di menit akhir. Padahal tadi ketika 1-1 sebetulnya Persib anginnya ada di Persib lagi nih, coach. Dapat lagi confidence-nya ya. Cuma tadi ada tarik tuh 3 pemain, yang belas ini kosong tadi. Itu tuh ramai di media sosial kan ya. Tong cik wanita sana. Kak Adi tong bebela wae. Ya memang lah tadi ya, harus kita akui tadi kesalahan hand terlambat naik. Jadi flat di belakang itu nggak benar-benar flat sejajar 4 pemain ya. Hand terlambat naik, bola di sebelah kanan lawan ya. Kalau bola di sebelah kiri mungkin bisa berhadapan dengan hand. Jadi hand nggak out position, tapi karena hand di sebelah kiri, bola di sebelah kanan ya jauh untuk mengejarnya gitu kan, untuk mengcovernya. Dan satu hal lagi, kenapa tadi angin sebetulnya ada di Persib, tapi Persijap benar-benar motivasinya tadi saya bilang lebih dari 100%. Jadi walaupun udah kebobolan, benar-benar nggak ngedown, mereka malah bisa setelah gol dalam waktu yang sangat singkat untuk membalas gol Persib. Jadi bagaimana Persijap akhirnya bisa membuktikan bahwa mereka bermain di kandang berhadapan dengan juara bertahan, semangatnya berlipat dan akhirnya menguji 3 poin, walaupun tim promosi betul. Tapi saya di sini menilai kenapa ya Persijap bisa bermain seperti itu. Saya kira ada dua perbedaan persiapan tim. Kalau Persib kemarin di tesnya di Thailand bukan peningkatan stamina. Jadi mereka cuma banyak uji coba, di sini nggak mungkin ada latihan fisik berat, jadi mereka cuma menyatukan chemistry, teamwork. Tapi saya kira Persijap yang muncul dari Liga 2 benar-benar punya persiapan fisik yang luar biasa. Seandainya Persib musim lalu masih dengan pemain yang sama, nggak akan ada perubahan yang terlalu signifikan, tapi kita banyak pemain baru di luar TC training center yang kita tidak tahu apakah di sana ada peningkatan kondisi fisik atau tidak. Itu benar-benar terlihat jauh dengan persiapan tim dari kasta Liga 2 yang benar-benar pasti udah memiliki persiapan fisik luar biasa, apalagi mereka dengan para pemain mudanya gitu. Nah di sini saya lihat Persib kalah di faktor stamina. Di momen yang barusan ya, di stamina bagaimana masih cukup kedodoran, dan ini juga baru 2 laga di gelaran Super League, coach. Jadi belum bisa menyimpulkan bahwa Persib masih banyak peluang ke depan, dan setelah ini akan berhadapan dengan PSIM Yogyakarta. Apa yang harus dilakukan nih oleh Bojan Hodak? Mungkin mental Persib, ini kalah nih, harus bangkitnya gimana nih, coach? Bangkitnya ya harus ada kontra strategi ya untuk Bojan Hodak. Saya lihat malam ini tidak ada delay to counter, karena mungkin ada tapi benar-benar luar biasa pressure dari Persijap sehingga taktik dan strategi yang mau dijalankan Persib benar-benar tidak berjalan dengan baik. Terus satu hal lagi tadi tentang sebelum ke PSIM, kenapa kekalahan lawan Persijap? Mungkin salah satunya disebabkan oleh perjalanan yang jauh, karena Persib menempuh perjalanan 8 jam. Ya, pakai darat lagi ya. Pakai darat. Itu bisa jadi salah satu faktor penentu. Ya itu stamina-nya kan saya bilang tadi kayaknya kalah di stamina, karena
perjalanan 8 jam darat itu benar-benar menguras Ya. energi. Kalau sekarang agak dekat karena dari Jepara ke Jogja nih. Jogja, mudah-mudahan ya ini pembelajaran nggak apa-apa. Kita kalah di satu pertandingan tapi masih ada 32 pertandingan tersisa. Nah, satu pertandingan ini bisa dijadikan evaluasi buat pertandingan kedepannya. Ya, tentu juga Bojan dan juga staf pelatih dari Persib ini sudah punya catatan bagaimana menghadapi laga-laga berikutnya ya. Yang paling terdekat PSIM. Kalau bisa ada 3 poin lagi mungkin track juara lagi nih coach ya. Mudah-mudahan ya. Kemarin kita nggak bisa menang lawan tim yang bermain indah dan ball possession bagus seperti Dewa ya. Kita nggak pernah menang di kandang maupun di tandang. Nah sekarang kita mengalami kekalahan dengan tim yang high pressure. Nah mudah-mudahan Bojan dan tim analis Persib bisa punya solusi untuk menghadapi tim yang seperti itu lagi di sisa pertandingan. Ya, walaupun di match berikutnya nanti akan berhadapan dengan J Valente nih di tengah nih. Ya, Akan berhadapan tadi tuh kayak tadi Klok sama Goy Kochea. Lebih kalau coach condongnya ke Klok sama si Dedi ya. Klok Dedi dan satu lagi gelandang William ya gitu. William ya. Pakai 4-2-3-1 lagi gitu mantap. Jadi tinggal taktikal nih berhadapan dengan PSIM nanti gimana ya. Betul. Tapi optimis coach ini Persib masih tetap akan terus bersaing di papan atas. Masih karena kita kompetisi ya masih ada 32 pertandingan. Masih ada banyak kemungkinan apakah Persib nanti terus konsisten atau dapat performa terbaiknya di laga keberapa sampai akhir kompetisi. Nah kita belum tahu karena seperti Kang Ripan bilang tadi di pekan ke-12-13 Persib baru benar-benar bisa ada di puncak klasemen gitu di papan atas. Konsisten sampai akhir kan di 13 dan itu kan bagaimana peluang Persib di musim ini setelah tadi pasca kekalahan lawan Persib Jepara. Dan ini lagi ramai nih lagi angkat tentunya oleh tim dari Darah Biru Media bahwa ada topik setelah back to back kenapa stadion sepi. Nah ini berkaca dari pertandingan yang kemarin playoff ACL coach. Nah terus saya juga melihat bagaimana coach akhir-akhir ini juga mengangkat tema tersebut bahwa stadionnya ada apa nih, evaluasi apa kenapa akhirnya tidak mungkin nggak seperti ketika hegemoni detik-detik mau juara apa nih coach, apakah karena awal musim atau mungkin karena ya main sesuai dengan harinya atau malam hari itu gimana tuh? Ya kebetulan kemarin saya angkat tema itu dan tembus sampai 1.100 komentar. Rame ya? Rame, banyak baterai lobet coach, baterai lobetnya. Lobet ya. Kuota BA artinya gara-gara komen rame ya. Jadi gandeng notif. Gimana tuh coach? Jadi banyak hal, saya sempat ini punya penilaian atau punya pasti sebetulnya jawaban sementara. Jadi saya pikir Boboto udah cukup puas dengan back to back. Saya pikir seperti itu ya. Kenapa dulu selalu penuh 19 tahun penantian juara atau wajar lama gitu. Jadi pengen juara sekarang 2 musim berturut-turut ada kemungkinan puas seperti itu. Saya pikir ada karena apa? 2024 waktu juara ya jersey ini sempat kosong karena menepi stadion. Tapi di akhir musim dengan tiketing yang sama, cara pembelian yang sama, kok bisa penuh kan? Jadi bukan berarti ada kesalahan di penukaran tiket dan lain-lain ya. Buktinya setelah di musim yang sama setelah menepi, kok di akhir musim bisa penuh. Jadi bukan hal itu kalau menurut saya. Terus musim kemarin pada saat juara benar-benar membludak lagi gitu kan. Bahkan di pertandingan terakhir kebetulan saya hadir, di luar itu masih banyak yang nggak bisa masuk. Ya waktu di pertandingan terakhir juara kita. Jadi menurut saya benar-benar saya kira bisa disebabkan dengan kepuasan back to back ini gitu. Jadi cukuplah laju di TV. Ya benar, kayak saya ini Juventini coach, ketika Juventus 9 tahun juara nonton teh malas ada menang wae tuh kan gitunya. Gitu atuh ya Milanisti. Milanisti. Geus lila kan tuh juaranya. Ini ya ternyata Milanisti. Nah, coach, mungkin ini karena awal musim. Jadi biasanya kalau kita pakai full season menuju putaran kedua biasanya lagi rame-ramenya teh. Dan tergantung posisi klasemen. Karena gini Kang Ripan, kebetulan kemarin saya juga bahas topik tentang ini. Persib kenapa bisa penuh? Jauh beberapa tahun ke belakang ya, zaman Siliwangi, Harupat. Saya pernah jadi panpel tiketing PBR Berita Bandung Raya. Dulu harga normal sepi. Ketika diturunkan banyak dan keuntungannya lebih banyak dari yang harga normalnya dulu. Ya, mungkin Persib bisa mencoba hal itu diturunkan harga, tapi saya kira mungkin Persib juga untuk men-screening jumlah penonton atau beberapa SDM penonton yang bisa hadir gitu kan, karena
dulu tanpa tiket pun bisa masuk dulu ya, saya ngalamin. Terus selain itu ada juga kenakalan oknum yang memasukkan beberapa penonton tanpa tiket. Dulu saya pernah potret langsung salah satu oknum, karena yang namanya kita kerja di satu tempatnya Ya. walaupun cuman panpel tiket gitu, tapi ini gimana nih, ada terus yang masukin foto aja kan ya. Pas saya foto kebetulan si oknum itu ngelihat saya, kamu getih sih hati luhur ke handap naik kan. Oh, Naon mana ke motor mah kadieu harapan urang akhirnya moto coach. dipoto ku saya, tapi ya ruas lah tuh mereka Ya, ya. aparat lah gitu ya. Tapi dia juga menyadari setelah itu datang, ampura no bieu mah dulur saya, Ya, ya. emang loba bateing dulur teh geunya. Di koran mana? Nyangkanya saya dari Padahal panpel. wartawan, padahal panpel gitu. Jadi hal itu udah lumrah, tapi sekarang adanya 3 ring benar-benar ter-screening dengan baik. Ya, betul. Jadi hal ini terus tetap dipertahankan untuk 3 ring, cuman ya itu tadi kenapa sekarang jadi sepi. Saya berprasangka memang Bobotoh udah cukup puas, jadi bukan nggak nonton Persib langsung, mereka cukup nonton di TV aja. Ya, pas momen-momen penting Nah, ngaruh gitu. Dan juga harga tiket mungkin ngaruh ya. ngaruh juga, tapi nggak jauh beda sama tahun kemarin. Iya sih, kalau berbicara tentang harga biasanya kalau laga penting juga bahkan bisa berkali lipat lebih mahal, rame wae coach. Mewah gitu. Apalagi laga-laga kayak Persija, Persebaya, Arema yang udah kata, mungkin salah satu solusinya per kategori mungkin coach. Lawan tim yang bisa dikatakan promosi atau tim yang mah tidak terlalu ini berapa gitu. Bobotoh big match gitu. Nah, dibagi-bagi seperti itu mungkin solusi ya coach. Harga gitu. Nah, misalkan pertandingan lawan harganya segini, lawan ini segini gitu. Bisa jadi seperti itu, benar. Karena apa? Keinginan Bobotoh untuk nonton langsung ke stadion kadang dilihat dulu lawannya siapa ya. Ya, Cuman betul. yang kita selalu aneh tuh di level Asia selalu sepi. Eta. Jadi padahal itu kan prestis banget ya. Ya, betul. Itu yang tidak hanya bawa nama kota tapi nama negara coach. Sama negara. Bahkan poin Indonesia juga ngaruh di Persib kan. Ya. Nah, perwakilan grup. Apa nih mungkin karena ada Liga Indonesia no pride banget mah. Keren banget. Karena apa ya? Kalau kita lihat ada Bobotoh mah timnas sampai Persib. Sering Iya. banyak yang ngomong gitu. Betul, Ya. Jadi betul. kayaknya timnas juga lah, Persib main yang timnas kita Ya. pernah 2007. Ya. Jarang ada yang pakai baju Di timnas. Siliwangi, ya, Siliwangi waktu Atep ngegolin 2 kalah 2-0. Semua kan pakai baju jersey Persib gitu. Jadi kayaknya timnas itu memang benar nomor 2 lah dibandingkan dengan Persib. Jadi pride untuk bermain di Asia pun walaupun itu mengatasnamakan Persib, Ya. saya kira Bobotoh tetap keinginan untuk berprestasi yang lebih baik di level nasional aja gitu, antar klub nasional gitu. Memang beda sih. Atau belum karena Persib belum melangkah jauh nih. Ya bisa jadi mungkin ketika mirip tahun 95 kita saat masuk perempat final betul, kayaknya bisa lebih banyak lagi Jadi penontonnya. sejauh mana Persib melangkah. Ya, Dan ngomong-ngomong tentang ACL, Persib kemarin sudah ada drawing group. Peluangnya ada nih coach. Jadi timnya kan dari Malaysia, Singapura sama ini ya. Masih kawasan Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara. Peluang gimana nih penyisian grup? mudah-mudahan kalau peluang sama musim kemarin ya kita lawan tim Thailand, tim Singapura yang musim kemarin juga. Tapi nggak lolos grup, tapi dengan adanya penambahan pemain asing mudah-mudahan bisa membantu Persib untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Itu aja. Karena mempengaruhi poin lagi poin Ya, nih. betul. Dan juga langkah dari Persib sendiri yang punya misi pengen lebih baik daripada di Asia yang musim kemarin. Ya, itu bahkan bukan cuma Persib yang punya misi itu, operator liga salah satunya Benar. untuk membantu Persib bisa lebih berprestasi lagi sehingga menambah kuota pemain asing. Ya, karena di lawannya malah dia 11 asing lah Asing, line ya. up tuh. Karena di Asia kan tidak ada kuota 7 itu ya. Ya, Jadi 11 mau main langsung juga bisa. Persib keteteran kemarin karena cuma 7 yang main gitu kan. Itu pun ada yang cedera juga Silva kan. Ya, betul. Jadi optimis di ACL coach ya. Insya Allah mudah-mudahan ya ada peningkatan prestasi dari musim kemarin. Jadi tinggal bagaimana nanti Bojan Hodak mengatur komposisi liga dan juga ACL bisa jalan bareng dan Persib tetap konsisten seperti diharapkan oleh Bobotoh mungkin gitu ya coach ya. Ya, seperti itu mudah-mudahan kedalaman skuad ya tetap berpengaruh. Jadi kita lihat saja bagaimana kiprah Persib baik di liga maupun di ACL. Kalau liga nanti laga berikutnya lawan PSIM
prediksi lawan PSM gimana coach? Selain menang, Seluruh prediksi ya mudah-mudahan bisa menang tipis juga. Itu ciri khas Persib sih. karena 2006 kita menang di PSIM Dunia mana? yang gedut Doni coach. Menurut Doni nggak Nah, mau ketihan Ketihan, ya itu waktu ketika debutnya San Yuri ya. ikan Yuri. Tapi ya karena sudah tidak bertemu cukup lama juga tidak jadi jaminan karena Persib lawan Persijap ini kurang kumaha superior Persib kan. Baru Di kalah pertemuan- sekali kan, Baru Persib. kalah sekali. Cuman karena sudah tidak bertemu dalam jangka waktu cukup lama, jadi kekuatan tim juga tidak begitu terpantau mungkin coach ya. Iyalah, jadi buta kekuatan apalagi mereka kan baru masuk ke level tertinggi ya. Hujan Hodak dan tim analis Persib mungkin nggak punya catatan cukup banyak untuk menganalisa kekurangan mereka di mana, kelebihan mereka di mana. Jadi ketika ternyata mereka tim promosi kok nggak bermain parkir bos, Iya. pasti kan kaget juga. Telah main ya high pressure gitu kan, jadi cukup kaget juga gitu kan. Nah sekarang lawan PSM ya nggak mungkin ada hal yang ditakutkan seperti itu. Takutnya mereka atau tim Persib sendiri nggak punya data yang cukup baik gitu, cukup banyak untuk melawan PSM nanti. Ya, karena bisa dikatakan lawan PSM juga bukan laga yang cukup mudah, bukan laga biasa karena ini mempertemukan juara Liga 1 dengan juara Liga 2 Coach. Oh. Community Shield. PSM mendapat dengan Persib. Tapi 3 poin lah, bismillah ya coach ya. Insya Allah. Biar Persib bisa terus bersaing dengan para pesaing. Jadi buat Bobotoh mungkin tidak usah terlalu mikirkan tim lain dulu nih. Kemarin kan Persija menang, terus si Borneo sekarang juga lagi menang. Jangan di sini dulu mungkin coach di awal-awal musim ya. Ya kita mikirin Persib aja udah baru 1 kali menang 1 kali kalah. Kamu ditambah mikiran Baturan Riweuhnya, Riweuh. kemudian lebih ke mikiran urusan batur ulang. Ya, ulah atau Lah, nah jadi mungkin seperti itu coach pembahasan kita di episode di kali ini setelah laga berapa dengan Persijap dengan Persib Bandung di channelnya Darah Biru Media. Coach mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri di episode kali ini? ya di tema kita malam ini tentang stadion sepi ya saya berharap Bobotoh kita penuhi lagi stadion dengan cara pembelian tiket yang sama Ya. musim kemarin juga sama dan musim ini tetap sama. Mudah-mudahan stadion bisa tetap penuh gitu. Itu aja ya. Karena kita main di kandang lagi setelah lawan PSM tuh di akhir Agustus ini coach. Akhir Agustus dan para pemain juga udah meminta untuk dipenuhi lagi kan stadion kayak Klo kemarin kan minta kita minta Bobotoh penuhi lagi stadion. Itu benar-benar motivasi pemain ke-12 itu benar-benar diperlukan gitu. Mudah-mudahan momentumnya didapat ketika lawan PSM menang kembali ke kandang kita dengan semangat lagi melupakan kekalahan yang ini ya. Ya, betul. Ya anggaplah ya hiji we 34 teh kalah teh ya coach. Ya, betul ya. Karena bahaya sih kita jadikan pembelajaran lawan bisi di Asia dapat lawan yang sama seperti Persijap cara mainnya betul tipikalnya. Walaupun sebenarnya kemarin lawan Sydney hampir sama dengan Persijap, cuman Sydney nggak benar-benar ngepres dari awal sampai akhir pertandingan. Kayak Persijap stamina-nya luar biasa lah barusan. Nah sama fisik Persijap. lagi fisik ya. Jadi itu dia bagaimana evaluasi atau juga mungkin tanggapan nih dari coach Indra Jaya di pertandingan kali ini. Kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya coach. Siapa? Ya mudah-mudahan Cio udah kembali. Cio sekarang lagi panggilan timnas, jadi nggak ada. Dia lagi liputan kan timnas lawan Mali. Ya, benar. Nah ya, jadi kita doakan nanti kembali lagi di episode berikutnya yang kemana-mana masih tetap di Darah Biru Media barengan RNP Entertainment. Ya like, comment, subscribe.